Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, di Indeks Jakarta, Pak, apakah kita tergolong orang yang salim apabila mengetahui kesaliman tetapi kita tidak menyampaikan apakah ke pejabat ataupun mungkin ke pemerintahan yang ada yang lebih tinggi yang mempunyai jabatan dan wewenang untuk memutuskan perkara-perkara tersebut, Ustaz? Demikian pertanyaan saya. Terima kasih. Baik, wah ini pertanyaan sungguh luar biasa ini. Jadi ketika di sekitar kita ada kezoliman, bagaimana sikap kita? Di dalam Al-Quran, kita diperintahkan sebagai orang yang beriman harus benar-benar menjadi orang yang adil. Salah satu orang yang adil itu mampu memberikan kesaksian, kita berani menjadi saksi atas perbuatan kezoliman, atas perbuatan kemunkaran. Jadilah kita menjadi orang-orang yang menjadi saksi, jadilah orang-orang yang adil. Nah, maka oleh sebab itu, ketika terjadi kezoliman, kalau kita tidak mampu oleh kita sendiri untuk menahan kezoliman itu, maka kita harus melaporkan kepada ahlinya. Dalam perusahaan tentu ada bidangnya, di tengah masyarakat tentu ada polisi misalnya. Jadi ketika kita berhadapan dengan sebuah kezoliman yang dilakukan oleh orang lain, maka kita harus berani menjadi saksi. Ini dalam Al-Quran. Jangan sampai kita takut menjadi saksi dalam menegakkan keadilan. Walaupun jadi saksi itu kepada keluarga kita sendiri. Yang berbuat zalim ternyata keluarga kita sendiri. Maka kita harus menjadi saksi di situ. Menyampaikan apa yang kita lihat, apa yang kita dengar. Maka oleh sebab itu, supaya masyarakat kita, perusahaan kita, keluarga kita bebas dari kezaliman, maka kita punya kewajiban ketika melihat kezaliman, kita laporkan kepada siapa? Tentu yang punya wewenang di situ. Yang punya wewenang kita sampaikan kezaliman yang diperbuat oleh orang lain. Maka kita telah menjadi saksi, walaupun kita pahit, walaupun kita bersiko, tapi demi keadilan, kita harus menjadi saksi. Syuhada, menjadi saksi atas kezaliman itu. Maka ini menunjukkan orang yang memiliki keimanan yang sangat kuat, kepedulian yang sangat kuat. Karena ketika kezaliman itu dibiarkan, maka yang rusak nanti akan bertambah. Dari aspek sosial, itu akan terus bertambah kezolimannya. Sehingga banyak orang yang terkena kezoliman itu. Maka kita harus tampil syuhada, menjadi saksi untuk menyampaikan kezoliman itu kepada orang atau pihak yang berwenang. Maka insya Allah bahwa kita telah melakukan satu bentuk sebagai saksi atas perbuatan kezoliman orang lain. Maka kita mendapatkan pahala yang besar, karena itu semua adalah untuk mensirnakan, membuang sifat kezoliman yang ada di tengah-tengah kehidupan kita. Ya, terima kasih. Oh ya Ustaz, mungkin jazakallah khairan untuk penjelasannya, tetapi apakah orang ini tergolong salim atau tidak? Apabila dia hanya tinggal diam, tidak menyampaikan kesaliman itu. Jadi gini, Nabi bersabda, man ro'a minkum munkaron falyughayyir biyadih. Ini konteksnya umum. Barang siapa di antara kalian melihat kemungkaran, termasuk kezaliman di dalamnya, kemungkaran, falyughayyir binafsih. Kalau kita memang punya kekuasaan, kita punya otoritas, kita punya wewenang, rubahlah dengan tangan kita. Ya, kalau di rumah, ya tentu kita selesaikan. Kita rubah kemungkaran dan kezaliman itu. Kita sebagai pemimpin di rumah tangga misalnya. Fa'ilam tastati, apabila tidak mampu, fabilisanihi, maka dengan lisan. Seperti melaporkan kepada pihak yang punya wewenang atas kasus itu. Ternyata kita juga tidak mampu. Fa'ilam tastati, nggak mampu kita. Ternyata takut ya. Karena mereka misalnya menindas kepada kita. Maka Nabi mengajarkan kolbu kita. Bahwa itu tidak suka. Jadi dalam kolbu saja, bahwa kita tidak menyukai perbuatan itu, membenci perbuatan itu, tapi itu termasuk min ad'afil iman, menunjukkan iman kita rendah. Jadi iman kita terendah ketika ada kemungkaran atau kezaliman, kita cukup di hati bahwa kita tidak menyukainya, bahwa kita mengingkarinya. Tapi ingat, itu memiliki orang-orang yang memiliki iman yang sangat rendah sekali, yang sangat lemah. Tentu kita harus memiliki iman yang kuat, iman yang tumbuh dalam kolbu kita, sehingga minimal dengan kekuasaan, kalau kita memang ada dalam memiliki wewenang, atau dengan lisan, dengan cara kita melaporkan atau menasehatinya. Nah, jangan sampai kita termasuk orang yang ada aful iman, imannya lemah, hanya di hati saja kita, hanya nangis saja, hanya mengingkari dalam kolbu saja.